kebetulan kalau di sekolah pebisnis ini kita banyaknya UMKM sama pebisnis yang pemula yang mungkin sekarang ini mengalami banyak kesulitan juga nih di era-era yang pandemi seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, tapi sebelum kita mulai, mungkin ada teman pebisnis karena di sini kebetulan kita generasinya cukup muda, jadi 18 sampai 24 gitu, Pak. Mungkin ada teman-teman yang sebelumnya belum pernah mendengarkan radionya. Sebenarnya kalau saya sih udah jadi salah satu pendengar dari Smart FM Radio juga nih di segmennya Pak Antoni yang Smart Emotion. Tapi teman-teman di sini mungkin yang belum pernah mengenal Pak Antoni Gio Martin, bisa diperkenalkan dulu, Coach. Oke, yes. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar jelas oleh teman-teman rekan-rekan semua ya. Oke. Jelas kok. Baik, teman-teman, rekan-rekan para pebisnis, teman-teman yang sudah menjalankan bisnis atau teman-teman yang akan memulai bisnis. Perkenalkan, nama saya Antoni Gio Martin. Dan buat yang belum pernah kenal, ya, jadi salam kenal. Saya latar belakangnya adalah latar belakang pendidikan saya S1 saya psikologi, kemudian S2 saya di bisnis. Sekarang saya menulis 18 buku. Lebih banyak bertema tentang pengembangan diri dan seputar paling banyak di Indonesia adalah tentang kecerdasan emosional. Nah, ini topik yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan saya seorang personal coach, punya, kalau perusahaan itu ada dua, ada PT Solusi Daya Higher Excellency, kemudian ada MOS Indonesia, yaitu perwakilan dari sebuah lembaga yang berusaha untuk membangun kesempatan untuk training buat seluruh karyawan-karyawan. Dan sekarang ini juga berperan menjadi komisaris di sebuah perusahaan alat kesehatan yang justru pada masa-masa pandemi ini justru booming. Nah, dari segala jatuh bangunnya ini, ya itulah yang pada kesempatan malam hari ini saya ingin berbagi, sharing dengan teman-teman bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan satu aspek yang paling penting, yaitu kecerdasan emosional. Karena kenapa? Karena ada prinsip yang mengatakan sukses itu cuma sekitar 20% karena IQ, tapi sekitar 80% dari keberhasilan kita karena faktor yang namanya kecerdasan emosi. Nah, mungkin itu alasannya ya, Coach. Kita berpikir kok kayaknya dia orangnya tidak sepintar kita, tidak secerdas kita mungkin ya. Tapi kok dia bisa sukses ya? Berasumsi gitu ya kalau lagi ngomong. Bener banget. Makanya kalau saya mengajar di dalam seminar, di dalam workshop saya, Brother Yosef, salah satu pertanyaan yang sering kali saya ajukan kepada para peserta adalah gini. Coba kalian ingat kembali, teman-teman kalian yang dulu juara 1, yang IP-nya paling tinggi, di manakah mereka saat ini? Belum tentu mereka yang paling sukses, belum tentu mereka yang paling berhasil di dalam karir mereka. Ketika jadi karyawan, belum tentu yang paling berhasil. Ketika menjalankan bisnis, bukan yang paling berhasil. Toh, saya bilang begini, bukannya kita jangan sampai juga pada malam hari ini membuat kita jadi berpikir, oke, kalau begitu kita nggak butuh kuliah dong. Kalau begitu kita nggak perlu sekolah dong. Bukan begitu maksudnya. Tapi artinya gini loh, waktu ketika kita lulus, kan Brother Yosef dan buat teman-teman yang pada malam hari ini mendengarkan kita, tidak ada tulisan di dalam ijazah kita, di dalam sertifikat kelulusan kita bahwa karena saudara lulus dari perguruan tinggi ini, saudara lulus dari sekolah ini, maka jaminannya adalah waktu ketika keluar pasti diterima kerja, gaji lu pasti 10 juta, pasti jadi direktur dan sebagainya. Nggak ada sekolah yang menjanjikan seperti itu. Ya, nah itu butuh perjuangan. Makanya saya merasa tertarik waktu ketika Brother Yosef. Dan saya sempat scroll, bro. Dan lihat bagaimana kiprahnya Brother Yosef, bagaimana berusaha untuk mengedukasi teman-teman pebisnis. Saya pikir ini bagus banget. Dan ini kesempatan juga buat kita untuk sharing, berbagi. Dan pada malam hari ini, saya akan lebih banyak fokus bagaimana caranya kita bisa menggunakan kecerdasan emosi itu dalam beberapa tahapan menjalankan bisnis. Karena boleh dikatakan saya memulai total sekarang saya menjalankan bisnis itu sudah 20 tahun lebih. Jadi melewati beberapa proses. Ada yang baru di awal-awal, ada yang sudah mature. Jadi ada beberapa stage yang saya pikir perlu teman-teman ketahui, dan betapa pentingnya faktor kecerdasan emosi itu penting untuk kita di dalam mengelola bisnis kita. Kebetulan karena di sekolah pebisnis ini kita fokusnya adalah first generation entrepreneur, Coach. Jadi ada memang para orang-orang yang dia sudah punya katakanlah keturunan dari keluarga pebisnis yang sudah pernah melihat orang tuanya berbisnis, katakanlah.
udah punya paling tidak backgroundnya di mana mereka tuh harus punya resilientnya seperti apa, harus persistennya seperti apa, dia yang membutuhkan effortnya sebesar apa gitu. Sedangkan buat teman-teman yang katakanlah first generation entrepreneur, entrepreneur aja paling hanya 3% di Indonesia gitu Coach. Artinya ada 97% di mana mereka ini yang anak dari seseorang yang bukan entrepreneur, yang mungkin nggak punya ide sebetulnya what it takes to be an entrepreneur gitu, menjadi seorang bisnis. Di mana saya percaya ada sebuah perkataan dari Mahatma Gandhi, dia bilang katanya takdir kita itu kan dibentuk dari habits kita, dari karakter kita. Lalu dari karakter kita itu dibentuk dari action kita. Action kita dibentuk dari perkataan kita, dan perkataan kita itu dibentuk dari mindset kita. Nah, makanya buat teman-teman yang ingin menjadi pebisnis, sebelum fokus ke gimana caranya supaya sukses, hasilnya seperti apa, ditarik kita mulai dari mindsetnya dulu seperti apa. Dan saya rasa kalau udah ngomongin mindset, mengontrol emosi adalah salah satu faktor yang paling penting juga ya Coach, untuk kita bisa nantinya ini mencapai tujuan yang memang kita inginkan pada saat awal kita memulai. Setuju banget, setuju banget. Apa yang Brother Joseph katakan itu make sense banget. Dan salah satu problem yang sering kali terjadi adalah begini. Banyak banget orang yang selalu punya salah berpikir itu begini. Dipikir ketika kita bicara tentang kecerdasan emosi, Bro Yosef dan buat teman-teman pada malam hari ini yang mendengarkan kita, yang kebetulan terutama yang sama sekali baru banget dan tidak tahu tentang yang namanya kecerdasan emosi. Banyak orang berpikir, urusannya kan cuma soal mengelola emosi. Hey, yang disebut dengan kecerdasan emosi itu bukan cuma sekedar kita kelola marah. Nah, pengertiannya itu jauh lebih dalam dari itu. Makanya pada malam hari ini paling bagus sebenarnya seperti yang Bro Yosef bilang gini. Banyak di antara kita yang memulai bisnis, mulainya dengan sebuah ide yang brilian. Banyak yang berpikir bahwa kalau gue punya ide yang bagus, gue pasti sukses, pasti berhasil. Problemnya nggak segampang seperti itu. Saya seringkali mengalami idenya bagus, tapi karena banyak yang berpartner di situ, akhirnya kemudian konflik demi konflik terjadi. Akhirnya bukannya bertumbuh, bukannya menjadi lebih baik, yang terjadi adalah dysfunction dari sebuah ide. Akhirnya kemudian startup kemudian nggak jadi, berantakan, saling memakan, kemudian konflik yang luar biasa, akhirnya kemudian malah nggak berhasil. Nah, hal seperti ini menunjukkan betapa penting yang namanya kecerdasan emosi di dalam mengelola. Nanti saya akan bicara, sebenarnya ada 2 buku yang saya mau pakai untuk menginspirasi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan waktu 1 jam yang pendek ini, saya bisa memberikan tips dan memberikan ide kepada teman-teman. Ada 2 buku yang sebenarnya saya ingin bicarakan, Bro. Ya, buat teman-teman. 1 buku ini sebenarnya rencananya saya mau bahas di hari Selasa. Karena hari Selasa saya punya siaran tetap di Smart FM. Selasa malam jam 7 sampai jam 8. Yes. Nah, buat teman-teman dengerin ya. Buku pertama yang ini akan menjadi bahasan saya Selasa depan. Judulnya adalah What They Don't Teach You at Harvard Business School. Ya, nanti saya akan cerita apa isi dari buku ini. Keren banget. Ya, tua tapi apa ya? Nampol banget kalau bahasa kerennya sekarang. Dan buku yang kedua adalah judulnya adalah Emotionomic. Ya, Emotionomics, yes, tulisan Dan Hill. Dan Hill ini salah satu yang keren. Dia adalah seorang penasihat untuk advertising, dan dia banyak menggunakan emosi di dalam iklan-iklan dia, dan sangat sukses dan berhasil dan sangat mahal. Makanya pada malam hari ini ini untuk bercerita kepada teman-teman bahwa jangan dipikir bahwa yang namanya emosi itu cuma sekedar merasa, sensi, baper. Tidak segampang itu, Ferguson. Jadi urusan kita pada malam hari ini akan jauh lebih dalam daripada itu. Oke. Banyak yang kita berpikir juga bahwa kalau misalnya kita mau mulai berbisnis, Coach, kadang-kadang kita tuh nggak sadar bahwa kita sudah dikendalikan oleh emosi kita. Katakanlah kita nggak lagi browsing-browsing di Instagram, scrolling-scrolling di feednya Instagram, lewat ada iklan sesuatu. Terus dengan begitu hebatnya si penjual ini mempengaruhi kita sehingga kita pikir, ini barang saya harus punya sekarang. Lalu kita langsung pencet tombol beli. Setelah tombol belinya kepencet, udah terkirim, udah terbeli dari kredit card, baru kita langsung berpikir, wah kok saya beli ya gitu ya. Secara nggak sadar kita dipengaruhi emosi kita untuk membeli suatu barang gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang biasanya terpengaruh dari sisi pembeli, nah teman-teman sekarang mau jadi pebisnis, gimana caranya? Kadang-kadang kita sudah tahu nih, setelah itu event itu selesai, kita udah beli, baru kita sadar. Tapi akankah lebih baik jika sebelum itu terjadi, kita sudah bisa mengendalikan emosi kita gitu ya, Coach? Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan untuk kita? Karena saya percaya, Coach, bahwa kita bisa jadi seorang leader di bisnis kita kalau kita bisa ngelit diri kita dulu.
kita bisa mempengaruhi emosi orang lain untuk membeli kalau kita bisa mempengaruhi emosi kita dulu supaya kita bisa mengatur diri kita sendiri. Nah, itu gimana sebetulnya? Nah, oke. Kalau ini bicara mengenai konsep bagaimana emosi berpengaruh di dalam pembelian, kan selalu ditekankan. Kalau saya mengajarkan kepada selling, teknik untuk selling, saya selalu bilang kepada teman-teman, saya bilang gini, ingat, orang itu tidak peduli. Misalnya contoh katakanlah, ketika saya bicara mengenai sebuah bolpen, saya itu pada dasarnya tidak peduli isinya apa, bahan kimia apa yang dipakai di sini, dan sebagainya. Saya itu nggak terlalu peduli. Yang saya peduli adalah bagaimana bolpen ini akan bermanfaat buat saya. Bagaimana dia akan menolong saya. Makanya kenapa dikatakan gini, people buy because of emotion. Jadi orang membeli sesuatu karena emosi. Senang, takut, khawatir, cemas, bahagia, rasa bangga gitu ya. So itu yang menyebabkan kenapa orang membeli sesuatu. Justify by fact. Jadi gini, misalnya contoh lah katakanlah, kenapa sih saya harus membeli sesuatu yang bermerek gitu? Awalnya mungkin latar belakangnya adalah karena saya bangga, karena merasa suka dengan barang itu. Jadi alasannya adalah emosi. Tapi kemudian ditanya sama teman, kenapa sih lu mau keluarin uang begitu banyak hanya untuk membeli barang itu? Ya dong, kan barang kayak gini awet, lu tahu nggak? Terus barang ini, dan dia mencoba menggunakan nalar dia untuk menjelaskan kenapa dia membeli barang itu. Padahal alasannya sebenarnya emosional. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman yang jualan, please, pada waktu ketika kita bikin copywriting, waktu ketika kita bikin iklan, usahakan fokus kepada manfaat, kegunaan, benefit. Orang itu pada dasarnya, TERM, bagaimana barang yang lu jual itu bisa menghemat waktu orang. Bagaimana barang yang lu jual itu bisa menghemat, menyentuh emosi orang. Rasa bangga, rasa suka, rasa kagum. Bagaimana barang yang lu jual itu membantu resource orang, sumber daya orang, dan money. Ya, jadi ini adalah faktor-faktor yang seringkali menyebabkan kenapa orang membeli sesuatu. Nah, bagaimana kita mengkonversi, bagaimana caranya kita membahasakan barang yang kita jual itu dalam bentuk kalimat-kalimat seperti itu. Makanya sekali lagi dibutuhkan kecerdasan emosional, EQ orang bilang, yang luar biasa untuk membuat bagaimana caranya, terutama jualan sebenarnya. Sekarang ini kan kalau saya bicara mengenai bisnis, ini satu hal yang menarik. Ini saya mulai men-sharingkan beberapa hal yang menarik dari misalnya buku Emotionomics ini. Ya. Tapi gini, bro, di awal-awal izinkan saya, karena tadi ada yang sempat bertanya juga, EQ itu apa sih gitu? Ya, kita definisikan dulu sebenarnya EQ. Jadi kita selalu mengatakan EQ itu adalah dua hal. Kemampuan kita mengelola diri, kemampuan mengelola orang lain. Dan bagaimana caranya kita menjadikan ini sebagai sesuatu yang konstruktif. Kalau di dalam pemikirannya, jadi ada dua, sebenarnya ini dimulai tahun 90-an sih. Jadi ada dua profesor, namanya Peter Salovey dan John Mayer. Mereka yang pertama kali memperkenalkan yang namanya kecerdasan emosi. Nah, menurut mereka sebenarnya kecerdasan emosional menurut definisi mereka adalah kemampuan lo untuk aware, sadar perasaan lo kayak gimana, kemudian bisa mengelola, bisa memberi nama, bisa membeda-bedakan, lantas kemudian menggunakan emosi itu untuk mendorong, mempengaruhi kita untuk bertindak dan berpikir. Jadi emosi dipakai untuk mendorong kita bertindak dan berpikir buat diri kita dan orang lain. Nah, ini yang menarik. Kata kuncinya apa? Menggunakan emosi di dalam tindakan dan berpikirnya kita. Jadi gini, bagaimana caranya di dalam berbisnis itu kita bukan terutama gini, kalau kita bicara tentang berbisnis itu kan bicara bagaimana caranya kita membuat bukan cuma orang mau membeli dari kita, karena kita sendiri perlu mengelola tim kita. Saya ingat dengan cerita begini, bro. Ini cerita yang saya kisahkan waktu ketika saya mengajar di salah satu perusahaan retail. Bagaimana jadi tiba-tiba ada seorang kepala toko, waktu ketika dia sedang melakukan inspeksi, dia melihat kasirnya lagi telepon sambil agak berlinang air mata, agak gemetaran. Nak, maaf ya nak, kayaknya ibu nggak bisa belikan buat kamu, karena itu terlalu mahal. Kamu kan tahu kita masih cicilan dan sebagainya. Dan atasannya mendengar si kepala tokonya. So, dia tunggu sampai sore hari ketika udah agak kosong.
dia mendatangi. Itu posisinya adalah, si karyawan itu adalah posisinya kasir. Dia mendatangi dia dan bilang, pantas beberapa hari ini saya melihat kamu kerjanya agak sedikit, enggak terlalu biasanya. Ya, agak sedih, agak muram. Saya tahu kamu punya masalah. Karena saya tahu biasanya perilaku anak-anak buah saya yang ada di sini. Tapi maaf ya, tadi saya sempat mendengar kamu lagi cakap telepon, melalui telepon, kalau ternyata kamu lagi punya persoalan. Tiba-tiba si kasir itu, aduh Pak, mohon maaf Pak. Ya Pak, kalau seandainya jadi membuat Bapak merasa nggak nyaman, memang Pak, itu jadi pemikiran saya. Karena anak saya yang namanya Jesse, dia sedang membutuhkan sarung tangan untuk baseball. Akhirnya tahu apa yang dilakukan oleh si atasan itu. Akhirnya kemudian dia mengambil, merogoh dompetnya, mengeluarkan beberapa lembaran. Dan si kasir itu bilang, tuh kan Pak, saya minta maaf, saya bukan mau minta bantuan dari Bapak, please Pak. Enggak, dia bilang sama si kasir, enggak. Saya memberikan ini kepada kamu bukan karena untuk ini, untuk ke kamu, tapi saya ingin membantu Jesse. Karena kalau kamu, masalah ini tidak selesai, ini juga membantu saya. Kamu nggak akan pernah konsen di dalam pekerjaan kamu, terimalah. Akhirnya dengan berat hati, dia terima uang itu. Tapi si kasir itu adalah kasir yang tidak pernah akan melupakan si atasannya itu. Ceritanya bertahun-tahun kemudian, tempat di mana toko itu berada itu adalah tempat yang sangat ramai, ada banyak supermarket dibangun di situ, dan si kasir ini sering kali ditawarin untuk pindah. Tapi si kasir ini memutuskan tidak pernah mau pindah. Kenapa? Karena dia tidak pernah melupakan apa yang dilakukan oleh si atasan itu kepada dia. Nah, ini yang saya mau bilang, bahwa bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, tapi koneksi emosi itulah yang seringkali membuat kenapa seseorang betah, seseorang merasa nyaman. Makanya saya seringkali bilang gini, buat teman-teman kita yang menjalankan bisnis, saya bersyukur, kayak misalnya contoh saya menjalankan bisnis ini sudah hampir 20 tahun lebih. Banyak karyawan yang sejak awal bersama dengan saya. Kuncinya apa sih? Care. Care itu apa? C-A-R-E. Apa itu C-A-R-E? C yang pertama adalah concern. Kita concern. Dengan customer juga concern. Jangan cuma kita menjalankan bisnis, lu udah beli dari gue. Ya udah, bye, selesai gitu. Ya, lantas kemudian kita nggak peduli. Satu, concern. Dua, attention. Ya, paling nggak kontak kek, bertanya kek gitu loh. Yang ketiga adalah R, itu adalah relation, tetap menjaga hubungan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah E, itu apa? Emotion. Dan saya merasa gini bro, banyak di antara customer saya, boleh dikatakan gini, kalau mau bicara mengenai produk kita adalah juga produk yang tersedia di mana-mana juga kok. Makanya saya seringkali bilang sama teman-teman pebisnis saya, lu jangan berpikir produk lu itu produk spesial yang nggak ada di mana-mana. Anybody else dengan gampang bisa menciptakan produk yang mirip. Tapi yang tidak bisa tergantikan seringkali apa? Hubungan. Jadi kadang-kadang apa yang membuat kenapa customer beli dari kita meskipun mungkin harganya sedikit lebih mahal? Alasannya sederhana. Karena gue kalau beli dari Brother Yosef Abbas itu udah terkenal lah. Dia itu mungkin harganya sedikit tinggi, tapi gue merasa nyaman aja. Gue cuma merasa cocok aja dengan bro. Kalau beli dari beliau, apapun dan sebagainya, gue selalu bisa kontak dan selalu bisa ini dan selalu direspon. Hal-hal seperti ini yang seringkali membuat customer kenapa nyaman dengan kita. Apalagi kalau kita bicara sekarang jualan online. Kalau kita cuma bertanding berdasarkan harga, betul nggak bro? Gue gampang kok. Itu bisa sampai kualitasnya si supervisornya kayak tadi gitu, Coach. Coach Antoni mungkin bisa mengajarkan juga atau men-sharingkan ke kita gimana sih caranya seseorang pebisnis itu bisa punya kualitas EQ yang sampai segitunya gitu. Kadang-kadang kita di saat yang turbulent times kayak gini, di saat-saat yang uncertainty kayak gini nih, nggak jelas karena memang lagi pandemi dan lain-lain. Ada bisnis yang lagi sulit, ada lagi yang mungkin lagi bertumbuh sekarang. Kadang-kadang pebisnis ini juga harus beradaptasi sama pola behavior customer yang lagi berubah ke arah yang lebih baru nih sekarang. Nah, kadang-kadang di saat-saat yang seperti itu, justru si pebisnisnya sendiri mengalami kesulitan untuk memahami dirinya sendiri. Dalam artian, ini apa yang sedang saya rasakan? Lalu, emosi saya ini harus dikelola seperti apa nih? Gimana cara saya bisa mengelola emosi saya sehingga bisa mensupport tim saya? Nah, katakanlah tadi, kalau kita bisa action seperti tadi itu kan kalau si pebisnisnya sudah memiliki EQ atau kesadaran penuh terhadap emosi yang dia miliki.
Nah, sebetulnya bagaimana cara menumbuhkannya di pebisnisnya sendiri? Iya, saya punya satu rumusan yang sering kali saya bilang SAME, SAME. Ya, SAME. SAME itu apa sih? SAME itu pertama-tama semua kejadian, seperti misalnya contoh kata Brother Yosef, betul, situasi sekarang ini kan bukan cuma lu doang yang ngalami, semua orang ngalami. Makanya saya seringkali mencontohkan dan menggambarkan situasi ini mirip seperti kalau kita berada di terowongan hitam. Ya, bagaimana kita melewati terowongan itu sampai akhirnya nanti kita tetap selamat menjadi seorang pemenang bukan pecundang. Dan bersama dengan teman saya seringkali mengatakan bahwa sekarang ini kondisi kita itu seperti kayak kita sedang curam. Justru dalam kondisi curam ini kalau kita mau sepeda, kalau kita mau naik, berarti butuh tenaga yang lebih besar. Maka justru dalam masa-masa sulit seperti ini, ibaratnya kalau saya katakan kita harus semakin mempererat pegangan tangan kita. Hubungan justru harus ditingkatkan. Maka saya seringkali bilang, pertama-tama S itu apa? Self talk itu penting. Karena gini, kalau kita punya tim apalagi, semua mata akan memandang kepada kita. Dan self-talk itu penting. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengatakan sesuatu, itu pengaruhnya luar biasa loh. Justru selama masa proses pandemi ini, kita banyak memberikan seminar, kita banyak memberikan workshop. Dan again, makanya tadi saya mengatakan, percayalah, kalau kita punya hubungan, relasi, dan dipercaya sama klien kita, dalam situasi sulit dan sebagainya, kita masih akan tetap survive. Dan saya merasakan itu dengan luar biasa, termasuk dalam masa-masa ini. Bisnis masih tetap jalan dengan luar biasa kok. Nah, yang kedua adalah SA. A itu apa? A itu akses positif ide. Akses positif ide itu maksudnya gini bro. Itu sebabnya, makanya kenapa saya sangat appreciate orang-orang seperti Brother Joseph Abbas pada kesempatan kayak selalu memberikan ide-ide yang positif. Kenapa? Karena penting banget. Kan kita selalu berkata, kalau otak lu isinya sampah, keluarnya sampah. Seperti prinsip Teko. Kalau dia isinya kopi, keluarnya kopi. Kalau isinya teh, keluarnya teh. Air putih, keluar air putih. Tapi kalau kita isinya negatif-negatif melulu, yang keluar adalah prinsip-prinsip yang negatif. Itu sebabnya saya bilang, sebagai seorang pebisnis, jangan malas belajar, jangan belajar untuk bertumbuh ide-ide. Jangan berpikir bahwa kita udah pintar, selalu ada ruang di mana kita bisa belajar. Dan apa yang berada sharingkan setiap kesempatan dan sebagainya, saya pikir ini adalah sesuatu yang baik buat teman-teman pebisnis. Kenapa? Karena kita selalu bisa belajar. Akses ide-ide positif. Berikutnya adalah M. M itu apa? Mentor. Mentor itu, kita butuh mentor. Makanya sangat penting, dan saya merasa bahwa komunitas seperti ini adalah komunitas yang positif. Kenapa? Karena satu bisa jadi mentor buat yang lain. Mungkin ada yang perjalanan bisnisnya udah lebih jauh. Jadi dia bisa memberitahu kan bro, lu tahu nggak? Gue dulu pernah melewati stage ini loh. Waktu ketika gue startup kejadiannya kayak begini-begini. Jadi orang, orang udah aware. Ya. Dan yang berikutnya adalah, yang penting adalah E. Apa itu E? Environment. Again, lingkungan. Komunitas. Makanya itu adalah bagian, kalau kita dikelilingi oleh hal-hal yang positif, maka itu akan berpengaruh juga kepada EQ-nya kita. Kenapa? Karena prinsip di dalam EQ itu begini. Ada prinsip yang namanya think, feel, act. Cara berpikirmu mempengaruhi think, feel, mempengaruhi perasaan. Perasaan mempengaruhi tindakan. Think, feel, act. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi kalau kita menjalankan bisnis kita. Makanya itu sebabnya saya selalu bilang dengan teman-teman, kita bersyukur nih pada kesempatan malam hari ini, dan saya sangat mendukung apa yang Brother lakukan, punya sekolah untuk bisnis ini buat teman-teman, karena kadang-kadang gini, kita butuh mentor. Ya, daripada kita benar sih, kita bisa kayak gayanya gaya itu sih, gaya kayak seperti kita cemplung di dalam air kolam dan berusaha berenang. Selamat ya selamat. Nggak selamat ya nggak selamat. Karena saya pernah dengar nih, Coach Antonio, ya ada di sebuah sesi menjelaskan bahwa kalau EQ itu seperti halnya kita lagi memasak, terus kita sentuh si pancinya itu lagi panas, lalu akhirnya kita merekord semuanya itu, bukan hanya faktanya saja, bukan hanya kejadiannya saja, tapi juga feelingnya gitu ya. Nah, saat EQ ini adalah dimana ada hal-hal yang kita secara, kalau misalnya ada kesalahan dari penjelasan saya, dikoreksi aja, Coach, karena saya juga nggak terlalu paham banget mengenai EQ.
Tapi kurang lebih saya mengingat bahwa kalau ada anak itu megang panci, terus tiba-tiba mereka rekor itu bukan hanya kejadian dan faktanya aja, tapi juga perasaan saat panci itu panas banget gitu, terasa di tangannya dia. Nah, oleh karena itu si anak ini akhirnya merekor dalam dirinya. Kalau dekat-dekat panci, hati-hati nanti terbakar gitu ya. Hati-hati nanti kejadian yang sama, feelingnya itu akan recall lagi. Nah, permasalahannya adalah banyak dari kita nih udah punya past experience yang betul-betul kuat di dalam otak kita, di dalam diri kita. Sehingga kalau ada kejadian, kita secara otomatis langsung merespon secara instan gitu. Padahal kadang-kadang di kejadian-kejadian yang seperti sekarang ini gitu ya, semuanya berubah, keadaannya juga berubah, pola behavior orang berubah. Bagaimana caranya kita bisa reassess lagi bahwa mungkin apa yang sebetulnya sebelumnya itu otomatis muncul di diri kita, mungkin kita perlu berpikir lagi apa respon emosi yang harusnya kita tampilkan saat itu terjadi ke kita gitu. Mengontrol emosinya ini gimana caranya, Mas? Ya, thank you bro. Jadi gini, yang luar biasa sebenarnya adalah dari cerita itu yang sebenarnya kita bisa ingatkan kepada teman-teman sebenarnya adalah terutama emosi, kekuatan emosi negatif. Kekuatan emosi negatif itu 8 kali lebih kuat dari emosi yang positif. Makanya kalau kita seringkali, misalnya contoh lah, paling gampang, paling sederhana. Kalau misalnya contoh kita habis memberikan sebuah presentasi. Ya, katakanlah yang hadir 50 orang. 49 orang mengatakan keren, 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 keren. Tiba-tiba ada satu orang mengatakan nggak keren. Mana yang kita ingat? Menarik. Itulah kekuatan emosi negatif. Jadi yang kita ingat bukannya 49 orang yang mengatakan kita bagus, yang kita ingat adalah satu orang yang mengatakan kita tidak bagus. Dan itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Betul, menjalankan bisnis juga seringkali seperti itu, membuat kita akhirnya kemudian kapok. Membuat kita akhirnya kemudian takut, khawatir, cemas, dan itu yang membuat kita akhirnya kemudian tidak berkembang. Padahal kalau kita bicara tentang menjalankan bisnis itu, saya selalu menggambarkan bahwa ada 4 mindset sih. 4 mindset itu apa? Ada orang yang mindsetnya adalah problematic mindset. Problematic mindset itu adalah selalu fokus pada masalah. Ya, kalau kayak begini gimana, kalau begini gimana, kalau begini gimana. Jadi akhirnya kemudian terlalu banyak pikirin masalah dan kemudian tidak kemana-mana. Mindset yang kedua adalah yang disebut dengan fixed mindset. Fixed mindset itu adalah dia sudah berusaha mencoba, tapi terpaku. Karena mungkin terlalu mengandalkan diri sendiri, karena selama ini dia sulit untuk keluar dari comfort zone-nya dia. Ada yang namanya growth mindset. Growth mindset itu adalah dia berusaha untuk gimana caranya membuat sesuatu kondisi sekarang tetap bertumbuh, mungkin sedikit modifikasi, tapi tetap bertumbuh. Ya ada usaha yang luar biasa. Kalau brother tadi mengatakan itu kayak kegigihan itu loh, yang penting untuk para pebisnis. Nah, ada yang keempat, yaitu yang disebut dengan innovative mindset. Nah, ini menarik, kaitannya dengan emosi. Kenapa? Karena susah buat kita untuk berpikir kreatif ketika kita udah panik duluan. Ya nggak bro? Kalau aku udah khawatir, udah cemas, fokus dengan permasalahan gimana caranya bisa berpikir secara kreatif, susah. Ya, hanya ketika kita bisa berpikir dengan jernih, hanya ketika kita bisa berpikir dengan tenang, maka kita bisa memikirkan bahwa oke, dalam situasi seperti ini, sudahlah. Daripada aku mengeluh pekatnya malam, kita selalu bilang, mari kita nyalakan sebatang lilin. Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi ini? Maka, dia kemudian berpikir, solusi apa yang mungkin gue kerjakan dalam situasi ini. Saya ambil contoh menarik. Baru-baru ini saya selalu berusaha untuk mendukung dari teman-teman. Makanya saya sering kali bilang juga buat teman-teman yang pada malam hari ini mendengarkan. Jadi kalau ada teman-teman Brother Yosef follower untuk Instagram untuk sekolah bisnis jauh lebih banyak lah ya. Tapi saya selalu mendukung juga teman-teman. Saya bilang if lu punya iklan, punya barang produk yang merasa butuh untuk dipromosikan. IG saya sekitar 25 ribu. Ya nggak terlalu banyak-banyak amat lah. Tapi kalau teman-teman mau, saya berusaha untuk membantu, untuk mempromosikan, and it's free. Ya, dan saya lakukan untuk free buat teman-teman untuk membantu. Kalau butuh untuk bantuan, asal teman-teman bantu dengan captionnya jelas, fotonya jelas, dan sebagainya. Tinggal di PM aja. Nah, yang saya lakukan ini adalah, ini yang saya bilang gini loh. Kembali kepada situasi seperti ini, kadang-kadang kita butuh komunitas, situasi yang bisa mendukung dan mendorong kita. Kenapa? Karena misalnya contoh saya cerita kembali ke cerita tadi saya. Salah satu dia di catering dan dia sebenarnya di bisnis wedding.
catering. Tapi gara-gara karena situasi sekarang, kan nggak boleh ada yang namanya pesta-pesta. Tapi yang luar biasa adalah sejak bulan Maret, dia sudah beralih dan dia bikin bakery, dan beberapa bakery-nya saya coba, sampai kemudian saya beli, dan itu luar biasa. Nah, ini yang saya maksudkan inovatif. Sampai ada beberapa pengusaha di US, saya kan masih terus-menerus mengikuti ada beberapa hal dari kelompok pebisnis itu. Sampai itu jualan pizza. Karena pizzanya nggak bisa dilakukan, oke lah, online masih bisa dilakukan. Tapi dia punya pemanasan, dan pemanas itu dipakai untuk bikin facial. Pemanasnya untuk pizza itu. Nah, saya merasa gini loh, ini contoh bagaimana, sampai saya bilang gini, orang itu pada dasarnya tidak kekurangan uang, tapi kekurangan ide. Itu yang saya pikir kita sama-sama, dan saya suka dengan apa yang Bro lakukan juga, adalah mendorong teman-teman yang menjalankan bisnis ini untuk yuk punya ide, jangan berputus asa, jangan panik, pikirkan sesuatu dan terus berinovasi, Bro. Iya. Tadi ngomongin mengenai panik, saya jadi ingat Coach mengenai sebuah buku yang namanya Who Moved My Cheese. Jadi ada dua mouse ya, dimana saat ini sepertinya benar-benar relevan dengan keadaan yang saat ini cheese-nya orang-orang ini lagi dipindahkan ke tempat lain gitu. Tadinya mereka walaupun katakanlah pebisnis, bukan seorang karyawan, tapi pebisnis ini dari pagi, siang, sore mereka udah bangun tidur ke toko lagi, bangun tidur bisnisnya di bidang itu lagi. Tiba-tiba di area yang sekarang ini semuanya harus berubah, dan mereka ini berhadapan di situasi yang sepertinya mirip dengan buku Who Moved My Cheese itu. Nah, terus gimana caranya untuk memanage ketakutan kita? Tadi kebetulan ngomongin mengenai kepanikan juga, supaya kita paniknya ini tidak berlarut-larut, takutnya tidak berlarut-larut, lalu segera mencari cheese yang baru. Seperti tadi contohnya yang pizza tadi. Ya, oke. Ya, menarik. Dan Spencer Johnson yang menulis buku itu baru saja 2 tahun yang lalu meninggal. Dan itu ada kelanjutannya kan, satu buku yang terakhirnya itu. Menarik. Memang kalau kita bicara kembali ke cerita Who Moved My Cheese sebagai sebuah cerita, dan saya menyarankan buat teman-teman yang pada kesempatan malam hari ini belum pernah baca buku, lu mesti baca buku itu. Karena dia bicara mengenai comfort zone sebenarnya. Makanya dalam kehidupan kita, gambaran saya adalah bahwa orang itu pada dasarnya punya 3 zona. Ya, punya 3 zona. Zona pertama adalah comfort zone. Zona yang lu udah terbiasa, zona lu udah merasa nyaman. Ya, makanya sangat tidak gampang buat teman-teman yang berada di kuadran karyawan menjadi seorang pebisnis. Kenapa? Karena comfort zone-nya ini adalah comfort zone, gue setiap bulan dapat penghasilan tetap. Gue setiap bulan ada yang memberitahu apa yang mesti dikerjakan. Tiba-tiba jalankan bisnis, lu mesti jadi bos sendiri. Bos sekaligus jongos, sekaligus jadi sekretaris, sekaligus jadi office boy, sekaligus jadi messenger. Lu mau nggak, bersedia nggak dalam situasi seperti itu? Dan itu nggak gampang. Ya, apalagi saya tuh seringkali dapat cerita dari teman-teman, karena teman-teman banyak di antara mereka adalah direktur, yang posisi-posisinya sudah bagus. Dan itu susah banget, terutama kalau udah di posisi-posisi seperti itu. Kenapa? Can you imagine? Harus meninggalkan segala sesuatu yang sudah nyaman dilakukan itu, punya sekretaris dan sebagainya, tiba-tiba harus kemudian melakukan segala sesuatu sendiri, itu gak gampang. Itu zona yang pertama. Nah, zona kedua, saya mau bicara zona ketiga dulu. Zona ketiga adalah danger zone. Danger zone itu adalah bahaya. Sesuatu yang kamu boleh lakukan, tapi 100% kemungkinan besar kamu gagal. Because you don't have knowledge. Makanya saya, kalau memberikan nasihat bisnis kepada teman-teman, saya seringkali bilang begini, bro, if you want to do business, lebih baik lakukan sesuatu yang you have idea. Jangan melakukan hanya apalagi gara-gara karena diiming-imingi. Saya sudah 3 kali ditipu lagi orang. Trending. Yes, saya mau cerita dengan teman-teman. Jujur, saya mau cerita dengan sharing kepada rekan-rekan yang di sini pada kesempatan malam hari ini. Saya sudah 3 kali ditipu orang investasi yang salah. Hanya gara-gara apa? Tergiur. Bro Martin, lo mesti invest. Ini luar biasa banget, returnnya luar biasa, lo invest deh. But because I don't have any idea tentang bidang itu, dan akhirnya kemudian saya ditipu mentah-mentah. 3 kali. Sampai akhirnya kemudian saya bilang begini, kalau saya tidak punya partner yang betul-betul saya trust, kalau saya tidak punya
atau tidak punya latar belakang itu, saya tidak akan masuk ke dalam bisnis seperti itu. Dan itu menolong. Kenapa? Karena kalau kita tahu tentang bisnis itu akan lebih menolong buat kita kan. Kita tahu indikatornya apa. Nah, misalnya contoh kalau selama ini teman-teman dulu Anda adalah karyawan yang bergerak di bidang apa, Anda punya kemungkinan lebih sukses untuk berhasil di bidang itu. Kenapa? Karena lu punya pengetahuan, lu udah punya background, lu udah punya latar belakang segudang pengetahuan, pengalaman yang menunjang itu. Maka itu akan menolong. Makanya saya bilang hal-hal seperti inilah yang harus dipikirkan. Contoh yang lain lagi. Saya bilang gini, makanya again, people don't lack of money, people lack of idea. Beberapa waktu yang lalu, sebenarnya dia cuma seorang fokus, I know her, jadi si sister saya ini cuma kayak mempromosikan kartu-kartu dan sebagainya. Tiba-tiba dia didatangi oleh teman-teman yang kemudian karena bakery dan sebagainya nggak boleh jalan, akhirnya kemudian banyak yang kemudian kena PHK atau kena pemotongan dan sebagainya. Akhirnya dia punya idenya apa? Bagaimana caranya bikin bakery? Tapi bakery-nya bukan, kalau bakery kan gampang bikin bread. Yang dia lakukan adalah, lu pingin bakery nggak? Pingin jadi pengusaha roti nggak? Sini ke gua bantu bikinin brand dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Jadi saya merasa gini loh, saya mau bicara dengan teman-teman yang ada di sini. Guys, lu sebenarnya nggak kekurangan uang, lu kekurangan ide. Kenapa? Karena dalam situasi apapun, gue selalu percaya bahwa ide-ide itu akan selalu dibutuhkan. Cuman ya itu, jawabannya lagi, jangan panik. Nah, gimana jangan panik? Caranya gampang. Caranya adalah, jangan daripada kita fokus kepada situasi seperti itu, switch pikiran kita itu kan sebenarnya luar biasa. Emosi itu kan luar biasa. Emosi mengikuti pikiran. Jadi pada waktu ketika kita gini, tergantung lu mau fokus pada masalah atau lu mau fokus pada solusi. Dan hanya sekejap saja ketika pikiran kita mengarahkan, itu akan membuat kita berfokus pada perasaan yang mana. Dan itu ya itu salah satu cara yang paling gampang untuk mengatakan. Jadi self talk itu penting, bro, sebagai seorang pebisnis, ya. Nah, terus kadang-kadang coach kita tadi kan ada 3 zona itu tuh, supaya kita nggak lagi-lagi fear lagi, nggak lagi-lagi panik lagi. 3 zona. Tapi zona tadi, tadi kan kedua. Comfort zone, danger zone. Nah, ada satu lagi yaitu apa? Risk zone, tengah. Zona resiko. Zona resiko itu yang tadi 50-50 peluangnya, bisa berhasil, bisa tidak. Tapi itu worth it untuk kita coba. Nah, sebagai seorang pebisnis, kita harus bukan di comfort zone, bukan di danger zone, tapi di risk zone itu, zona resiko itu. Coba. Namanya juga, kita nggak tahu, kita akan berhasil atau tidak. Namanya juga kita berusaha. Makanya, waktu kita menjalankan bisnis, itu kan begini bro, ada 5 stage. Waktu kita, kalau kita di sekolah pebisnis itu kan kita I don't know lah ya, saya yakin berada pasti lebih tahu. 5 stage tahapan bisnis. Tahap pertama adalah tahap startup kan. Startup, kita mulai. EQ butuh nggak? Butuh banget. Karena kadang-kadang ada yang mengejek kita, alah, mana mungkin. Nah, itu kita butuh tuh, tetap positif. Yang kedua adalah, setelah mulai, bagaimana caranya kita survive. Itu nggak gampang. Karena kadang-kadang anginnya itu cukup besar. Dikatakan di Indonesia, kalau 3 tahun, bisnis lo masih bisa berjalan, kemungkinan besar, ke depannya, lo akan survive. Jadi, test the water-nya adalah 3 tahun. Berhasil atau tidak. Kebanyakan bisnis itu tumbang setelah, kalau tidak memasuki 3 tahun, biasanya tumbang. Ya, kalau lu bisa bertahan sampai 3 tahun, lumayan. Ini survive. Butuh nggak? Butuh banget. Seperti yang kata Brother Yosef tadi, EQ kita yang di mana? Ketahanan tadi. Gimana caranya ketika kita jatuh, kita membal lagi. Ketika kita nggak berhasil, kita bisa cepat. Itu kan butuh EQ. Ngelola emosi. Nggak negatif dan sebagainya. Baru kemudian tahap ketiga, kita mulai mengalami kesuksesan. Ya, mulai kelihatan hasilnya. Karena kita udah survive nih, udah ada kesuksesan. Customer mulai ada yang loyal dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah take off. Wah, itu makin naik lagi. Tapi sampai pada titik tertentu, kita memasuki yang namanya maturity. Jadi kayak kurvanya itu kayak begini, berhenti. Nah, itu nggak gampang. Itu proses. Setiap tahapan, kita butuh EQ yang luar biasa. Kenapa? Iya dong. Apalagi kalau kita berpartner dengan orang. Konflik akan terjadi. Dan seringkali yang terjadi adalah begini bro, pengalaman saya.
biasanya di susah-susah masih kompak nih. Tapi seringkali potensi kekacauan terjadi justru ketika kita sukses. Orang-orang akan berbicara, bro, kan gue lebih banyak berkontribusi bro. Lu kan nggak kerja bro. Kok gue nggak bisa dapat lebih banyak? Wah, itu ributnya bisa luar biasa. Dan itu yang seringkali menghancurkan. Jadi saya seringkali bilang bahwa kadang-kadang memang menjalankan bisnis, hal seperti ini yang betul-betul kita butuhkan. Kemampuan aspek-aspek itu, bukan pengetahuan. Oh iya, betul, produk dan sebagainya. Tapi di balik itu adalah kemampuan kita untuk mengelola diri kita. Ya. Yang saya tahu adalah mungkin Coach Antonio ini penulis bestseller, udah banyak bukunya dan udah ngisi berbagai event-event juga. Tapi di balik semua itu, ternyata Coach Antonio ini juga adalah seorang entrepreneur, adalah seorang pebisnis juga. Yang tadi memang sudah ada beberapa yang sudah ditelurkan lah istilahnya ya. Nah, yang mau saya tahu adalah Coach, waktu membangun dari awal, gimana Coach Antonio ini benar-benar merantau dari daerah juga ke Jakarta dan membuat semuanya gitu ya, benar-benar semuanya dirintis dari awal gitu. Nah, gimana caranya ya, menularkan spirit itu supaya kita yang mungkin sekarang sedang merintis, di mana satu pebisnis aja nggak mudah untuk menjual barang. Saya berpikir kalau Coach Antonio ini selain harus menjual dirinya atau supaya jadi speaker, tapi juga harus meyakinkan orang-orang yang kalau kita speaker itu biasanya ada loversnya, ada hatersnya juga gitu ya. Nah ini lebih nggak mudah lagi. Nah gimana prosesnya dulu, Coach? Ya. Setuju banget. Dan apa yang diceritakan. Tapi saya memulai dengan pengalaman, mungkin sharing pengalaman ini paling nggak bisa menguatkan buat teman-teman juga. Saya bilang, saya latar belakang saya adalah karyawan. Apakah saya punya minat, kalau ditanya, Pak Antoni, Bapak punya pemikiran nggak sih untuk menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi seorang pebisnis? Jawaban saya adalah enggak. Jawaban saya adalah karena waktu ketika saya menyusun rencana hidup saya, sebenarnya adalah saya akan bergabung di organisasi manapun yang satu visi dengan saya. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah tahu jalannya Tuhan. Dan panggilan Tuhan kepada kita kadang-kadang tidak dengan cara-cara yang biasa. Dan apa yang terjadi adalah waktu itu saya punya atasan yang bermasalah. Saya tidak merasa nyaman. Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa cara Tuhan memanggil kita untuk memulai sesuatu yang baru adalah dengan cara membuat kita merasa nggak nyaman. Dan saya merasa gelisah, saya merasa nggak enak, pokoknya saya merasa bahwa kapasitas saya jadi sangat-sangat terhambat. Akhirnya kemudian saya masih ingat satu malam saya bangun, ini mirip banget ketika saya nonton film Jerry Maguire itu. Jadi Tom Cruise gitu. Tiba-tiba saya bangun tengah malam dan saya merasa, gila kok gue merasa hampa banget. Ya, I feel I'm empty. I don't do something meaningful. So akhirnya kemudian saya memutuskan bahwa I have to do something. Nah, bagusnya adalah bro, selama ini saya menjalin kontak dan hubungan. Makanya sangat penting dan saya selalu bilang kepada teman-teman yang menjalankan bisnis, network is the most important thing you should build. Network and network and network. Because network is your net worth. Itulah harga kita yang sesungguhnya. Jadi bagusnya adalah pada waktu itu saya punya banyak network. Dan kemudian akhirnya saya memutuskan bahwa saya harus resign. Waktu ketika saya resign, atasan saya bilang, lu dibajak sama siapa? Saya bilang, Bu, saya nggak dibajak sama siapa saja, tapi saya memutuskan saya mau berhenti. Padahal karir saya sudah bagus, penghasilan saya udah lumayan gitu. Tapi karena Pak Tony sempat kuliah ke luar negeri juga ya untuk S2-nya, terus masuk ke perusahaan yang sama lagi kan? Berarti di situ masuk ke perusahaan yang sama, kemudian akhirnya sempat pindah juga di perusahaan ini top 5 loh dunia. Nah, akhirnya saya merasa kosong dan akhirnya kemudian saya berpikir saya harus menjalankan. Nah, waktu ketika saya resign itu, hal yang pertama saya lakukan adalah melalui network. Saya ceritalah kepada network dan banyak di antara, makanya saya selalu bilang, guys, hubungan itu penting. Saya mau bilang sama teman-teman, kurang apa coba? Gue itu lulusan terbaik UGM, psikologi, gue lulusan terbaik. Tapi nggak ada jaminan, seriously, kalau gue nggak bangun network pada saat itu, mungkin gue nggak akan survive pada hari ini. Dan waktu itu saya bilang kepada beberapa klien, Bu, atau hubungan yang teman-temannya, Bu,
saya sekarang sudah keluar dan saya ini dan sebagainya. Ya udah, kita lagi punya proyek nggak ada hubungannya, karena kita nggak boleh kan gitu ya, di bisnis yang kurang lebih pekerjaan yang sama. Akhirnya kemudian saya dikasih banyak pekerjaan dari klien. Jadi waktu ketika when I start my business, saya nggak sengsara-sengsara amat gitu loh. Makanya saya selalu bilang, selalu waktu kita menjalankan bisnis, safety net itu harus ada. Kita harus punya payung-payung, parasut-parasut yang kita persiapkan. Pada waktu ketika kita meloncat, kita tahu bahwa kita tetap betul pasti akan turun dulu. Karena saya menggambarkan itu seperti kayak kurva burung terbang. Itu akan turun dulu, habis itu akan naik. Nah, jangan sampai kurva turunnya itu terlalu jauh, supaya kita bisa naik gitu loh, dengan cepat. Nah, itu yang harus dipertimbangkan sama teman-teman gitu. Iya, iya. Yes. Karena saya ingat Coach Anthony, di mana waktu itu memang Coach kan sudah mulai untuk, kita biasanya kalau kepikiran untuk memulai sebuah bisnis itu kadang-kadang saya guru Mandarin katakanlah. Begitu kita mulai keluar jadi pebisnis, kita jualannya properti gitu, atau kita jualannya sebuah hal yang jauh sekali dibandingkan dengan kekuatan diri kita. Lagi-lagi saya melihat sebuah fenomena di mana Coach Anthony ini benar-benar menerapkan EQ-nya ini, di mana salah satu elemennya kan self-awareness. Jadi memang kita aware juga waktu mau resign bahwa, oh ternyata bakat saya, talenta saya, dan apa yang modal saya ini yang bisa saya jadikan pebisnis itu ya ini gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita yang mungkin sekarang baru mau kepikiran berbisnis atau lagi merintis bisnis, lalu mereka mengambil bisnisnya yang bukan self-aware ke dirinya sendiri, tapi pokoknya kelihatannya untung ya saya ambil gitu. Padahal itu bukan dirinya, belum ada EQ-nya gitu ya. Gimana caranya supaya mereka bisa untuk improve themselves gitu. Nah, makanya gini, kalau saya bilang gini, salah satu ini saya jadi kasih bocoran ini, materi saya untuk hari Selasa nanti, saya akan membahas mengenai 10 hal yang penting buat kita untuk ini jadi membahas buku yang kedua, McCormick-nya. Dia lulus dari Harvard Business School, dan tahu nggak, bagian bab paling depan, dia bilang begini, sekolah mengajar kita membaca buku, tapi hal terpenting di dalam menjalankan bisnis adalah kemampuan kita untuk membaca orang, dan ini yang tidak diajarkan di mana-mana. Jadi menjawab pertanyaan tadi, gini dulu. Sebelum saya menjawab pertanyaan bagaimana caranya supaya tidak terlalu jauh, 10 hal. 10 hal itu apa saja? Ya, pertama-tama, mesti self-awareness. Betul kata Brother Yosef. Kita mesti tahu, kalau biasanya orang bilang tentang SWOT, saya secara personal, saya lebih suka menggunakan ini agak sedikit, mohon maaf ya kalau sampai terbalik tulisannya gitu. Ya, tulisan saya adalah gini buat teman-teman gitu. Saya menyebutnya sebagai TOS. Jadi bukan SWOT, tapi kalau mungkin dibacanya SWOT, tapi TOS. TOS itu ada pertama-tama dimulai dengan apa? Threat kita, tantangan kita. Jadi ancaman kita saat ini apa? Jadi mulai berpikirnya, bukan dari strength, weakness, opportunity, threat. Karena kalau kita mulai strength, kadang-kadang kita kebablasan. Kita berpikir kita terlalu hebat, Superman. No. Start with the threat. Jadi ancaman dulu. Saya ingat dengan kata-katanya Andy Grove yang membangun Intel. Only the paranoid survive. Jadi kadang-kadang bagus juga kita punya kekhawatiran. Ya. Oh, itu apa? Opportunity apa yang kita miliki? Baru dari sana kita melihat apa kelemahan kita. Jadi kita bisa belajar. Baru dari situ kita bisa melihat strength kita di mana. Jadi kenapa? Dengan demikian kita tidak over calculation. Nah, dari hal ini sebenarnya kita bisa menghindari banyak kesalahan-kesalahan. Jadi akibatnya gini loh. Ketika plan saya tidak berlangsung, tidak bekerja, maka saya selalu bisa memikirkan. Maka yang pertama adalah self-awareness. Saya menyebutkan 10-nya dulu. Yang kedua adalah self-control. Bagaimana kita mengontrol diri kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola mood kita setiap hari. Penting nggak buat pebisnis? Penting banget. Kemudian bagaimana kita beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan lingkungan baru, situasi baru, termasuk masa pandemi ini. Saya bilang, stop mengeluh. Bukan cuma mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Please, daripada mengeluh, biarkan yang lain mengeluh, lu jangan mengeluh. Ya, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Saya seringkali menggambarkan, mengeluh di atas sebuah kapal yang sedang berjalan tidak akan membuat kapal itu lebih cepat sampai. Yang kelima adalah, bagaimana kita membaca orang. Reading people. Orang ini moodnya gimana ya? Orang ini sukanya apa? Nggak sukanya apa? Saya mesti tahu. Yang berikutnya adalah membaca situasi. Nomor 6. Saya harus tahu membaca situasi kondisinya seperti apa. Yang berikutnya adalah networking.
Berikutnya, nomor 8 adalah bagaimana saya berpikir konsekuensi. Konsekuensial itu adalah bagaimana caranya kita memikirkan, saya melakukan seperti ini, dampaknya bakal seperti apa. Ya. Dan berikutnya adalah emotional resilience. Resilience itu tadi, membal. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh. Dan yang terakhir adalah L factor. L factor itu likability factor. Bagaimana kita membangun faktor kemenarikan kita. Kenapa? Balik lagi ada satu prinsip yang penting di dalam buku ini sebenarnya. Buku ini, Emotionomics, yang saya suka dan ini penting buat perhatian kita adalah begini. Orang membeli barang dari mereka-mereka yang disukai. Makanya sangat penting buat kita untuk membangun yang namanya L factor, itu penting banget. Dan ini EQ, makanya saya sering kali bilang, banyak orang gagal bukan karena bisnis plan-nya nggak bagus, tapi karena apa? L factor ini loh. L, likability. Nah, apa itu likability? 4K. Apa 4K ini? Bagaimana kita memiliki keramahan. Bagaimana kita bisa memiliki kepekaan. Bagaimana kita bisa connect dengan orang, nyambung. Pebisnis yang baik itu adalah kadang-kadang dia nggak harus suka bidang itu, tapi dia berusaha menyukai bidang itu dalam rangka supaya bisa connect dengan orang. Dan yang terpenting adalah ketulusan. 4K. Maka saya bilang, kalau kita sebagai seorang pebisnis, pengalaman saya, sekarang saya menekuni sekali lagi, saya fokus di Alkes, boleh dikatakan alhamdulillah, bisnis ini bertumbuh, tapi 2 tahun yang lalu bro, babak belur bro. Karena BPJS, banyak rumah sakit yang mengambil, karena kita jualnya partai besar, aduh gila, itu sampai saya dengan partner kita bertiga. Itu hampir kalau setiap minggu kalau meeting itu kepala pusing. Apa ini masih mau jalan atau enggak? BPJS ambil, kadang-kadang nggak tahu ini rumah sakit bayarnya kapan. Jadi betul-betul dan harga dan sebagainya. Tapi siapa tahu kan? Bahwa ternyata justru di masa pandemi ini akhirnya kemudian kita bisa take off dengan luar biasa. Makanya saya selalu bilang, please teman-teman gini. Pada saat ketika kita kesulitan seperti ini, lu jangan fokus pada situasi sekarang, tapi selalu fokus bahwa setelah kamu melewati ini, kamu lakukan dengan baik. Intinya seperti apa? Bro, aku jadi ingat. Ngomong-ngomong, tadi kan sempat yang BPJS itu sempat ada prosesnya, banyak kegagalan dan lain-lain, dan saya yakin teman-teman yang mau memulai bisnis itu, kita memulai bisnis nggak pernah mudah ya, pasti ada tantangannya aja. Nah, justru saya ingin coba menggali gimana caranya coach ini bisa seperti tadi. Katakanlah kita punya compassion ke diri kita sendiri, kadang-kadang kita motivation memang bagus ya, seperti kita harus maju, kita harus bisa lagi nih, kita bounce back lagi, kita coba lagi. Tapi di tengah-tengah itu kadang-kadang kita harus compassion ke diri kita sendiri bahwa everything itu takes time, bahwa nggak apa-apa kalau gagal itu jangan sampai berlarut-larut. Kalau misalnya kita lagi pitching terus ternyata nggak ditolak, atau kita lagi apply BPJS tapi ditolak, itu berarti kita harus ada self compassion-nya ke diri kita sendiri. Kadang-kadang banyak dari kita yang too hard on ourselves gitu. Kadang-kadang kita terlalu keras pada diri kita sendiri gitu, sampai itu membuat kita nggak bisa untuk move on, maju gitu ya, bounce back tadi. Nah itu sebenarnya gimana caranya? Ya, I love your word bro, I love your word. Dan mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini teman-teman kita yang pebisnis mendengarkan dengan luar biasa apa yang dikatakan oleh Brother Yosef tadi, bahwa benar, kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri kita. Yang sering kali terjadi adalah we take it too personally. You take the failure too personally. It's not about you. It's only the idea, mungkin momennya tidak tepat, situasinya tepat, ya sudah. Bahasa saya adalah, udah kibaskan aja debu-debu kegagalan itu, move on. Karena kita tidak pernah tahu, dan next-nya seperti apa. Jadi, kalau saya seringkali bilang gini, habiskan jatah kegagalan kamu. Kalau itu memang dimaksudkan untuk gagal, kita tidak pernah tahu berapa kali kita akan gagal. Beberapa itu terjadi dengan kita. Misalnya contoh sekarang ini dengan bisnis Alkes yang sekarang kita jalankan lah ya. Jangan teman-teman sampai mengatakan, ya Pak Antoni, Bapak menjalankan Alkes, ya iyalah dalam situasi ini. Tapi lu harus tahu bagaimana kita berjibaku jatuh bangun yang luar biasa 2 tahun yang lalu. Seperti tadi. Yang bisa kita lakukan adalah melihat ke depan. Mudah-mudahan, yuk. Nah, bagusnya adalah makanya sangat penting punya partner, punya orang yang mendukung sebenarnya. Lingkungan yang suportif. Makanya saya bilang, kalau lu nggak punya partner, komunitas juga bisa menjadi sesuatu yang ini. Tanyalah, sharing lah.
Orang itu pada dasarnya nggak pelit kok untuk berbagi ilmu. Asal kamu nggak mengganggu, asal kamu tidak merepotkan, asal kamu bertanya dengan pertanyaan yang wajar gitu loh. Orang pasti akan membantu. Dan saya kenal kok, rata-rata motivator, rata-rata pembicara, teman-teman selalu sangat mau berbagi sebenarnya. Jadi dalam situasi ini aku jadi ingat dengan satu kisah yang sering kali membuat aku ini juga, mudah-mudahan cerita ini juga membuatkan buat teman-teman. Ada satu pebisnis dari Thailand namanya Sirifat Forafatvitikut. Tapi kejadian ini terjadi di tahun 1998 waktu ketika krisis ekonomi terjadi. Dan apa yang terjadi? Dia adalah Taipan properti ambruk bisnisnya. Sampai-sampai tahu apa yang harus dilakukan? Dia jualan sandwich. Jualan sandwich. Tapi karena reputasinya, orang ini dan sebagainya, orang membeli. Dan dia kemudian membangun kerajaan bisnis kayak dari properti jualan sandwich. Diawali dengan orang cuma karena belas kasihan dengan dia. Dan orang bertanya, lu nggak gengsi? Ya, tapi buat kita seorang pebisnis, kita selalu bilang, makan tuh gengsi. Gengsi tidak membuat kita kaya, tapi ketika kita kaya kita akan bergengsi. Itu yang selalu aku bilang. So, dan yang kalimat yang paling menarik yang dikatakan oleh Sirifat Forafatvitikut ini adalah, enggak. Justru pada saat ketika aku jualan sandwich sekarang ini, yang ku ingat bukan pada saat kesengsaraan ini, yang ku ingat adalah bahwa proses ini sedang menyiapkan mental for the next one. Jadi pikirannya itu ke depan, bukan kepada situasi sekarang. Jadi ibaratnya adalah, kalaupun sekarang ini aku harus pain, ya aku akan bayar ongkosnya. Tapi aku punya sebuah ide, aku punya sebuah impian bahwa aku akan bisa melewati itu, dan sampai di sana aku akan sukses, aku akan berhasil. Itu yang kadang-kadang perlu dilakukan. Jadi pada saat ketika misalnya orang menertawakan dia dan sebagainya, ya sudahlah. Ya, toh kamu menertawakan aku, kamu tidak membantu aku, kamu tidak kasih aku makan kok. Kenapa gue terlalu peduli dengan kata-katamu? Nah, saya merasa buat teman-teman pebisnis juga penting. Belajar EQ adalah belajar untuk bisa kadang-kadang mencuaikan para haters. Orang-orang yang saya bilang istilah kita sebenarnya bukan haters, tapi naysayer. Naysayer itu adalah orang-orang yang bilang negatif. Udahlah, kagak mungkin lah seperti itu bisa dilakukan. Mana bisa kayak begitu, lo punya pengetahuan apa dan sebagainya. Kalau kita terlalu mendengarkan orang-orang seperti ini, saya selalu bilang, mereka nggak kasih lo makan kok. Ya, dia nggak memberikan kepada ini. Lu gagal, dia juga tidak akan membantu kita. So, kita lah yang harus menentukan nasib kita, perjalanan kita, ide kita, strategi bisnis kita. Kalau untuk anak-anak muda nih, kadang-kadang mereka suka pada DM bahwa orang tua mereka sendiri yang kadang-kadang clash sama mereka, terutama kalau first generation entrepreneur nih. Saya sering banget, mereka udah punya passion entrepreneurship, mau mulai bisnis, tapi ke orang tua saya itu kesannya kok kayak nggak mensupport saya. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kayak menurut Coach gimana? Karena ini juga permasalahannya sepertinya EQ juga nih. Ada respon mereka harusnya seperti apa terhadap orang tuanya? Ya, jadi gini, saya sekali menasihati teman-teman, please teman-teman, lu jangan sikapi dengan emosional. Maksud mereka juga baik sebenarnya, because they just feel afraid that you will fail. Mereka sebenarnya takut kita akan gagal. Tapi kan persoalannya adalah mereka melihat itu dengan kerangka berpikir dia. Jadi saya seringkali bilang gini, hal terbaik untuk menghadapi generasi-generasi baby boomer seperti itu, kalau itu adalah bokap, nyokap yang mengatakan seperti itu, kalimat paling bagus adalah bilang iya. Iya papi, iya mami, just listen kalimat itu, but you do it your way. Karena kadang-kadang gini, mereka mungkin maksudnya baik. Ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang saya merasa begini, bagus untuk mendengarkan. Karena kan mereka itu ibaratnya bagian dari otak kita yang berusaha untuk mewarning. Dia takut kita gagal. Dia takut kita tidak berhasil. Dia takut kita akan semakin kecewa. Karena mungkin bisa jadi, apalagi kalau misalnya contoh bokap nyokap dulu pernah menjalankan bisnis dan mereka gagal. Kemudian tiba-tiba anaknya mau menjalankan bisnis. Iya dong. Orang tuanya kan khawatir, nanti lu bernasib kayak gua gitu loh. Gimana caranya supaya nggak bernasib sama gua? Udahlah, mendingan gak usah jalanin bisnis. Lu kerja aja deh. Tapi kan problemnya adalah dia lupa bahwa sumber daya itu kan berbeda. Nah, ini yang saya merasa bahwa tapi susah juga kalau dilawan nanti jadi clash. Ya, karena ini pertentangan sebuah paradigma. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sekuat tenaga
apa yang menjadi masukan dia, oke, we keep it in our mind, tapi betul-betul dengan gigih kita melakukan dengan segala pengetahuan, dengan informasi yang kita miliki. Ya. Karena ada beberapa dari itu dia berusaha, udah tahu bahwa orang tuanya ini tidak suka dengan dia berbisnis, tetap dia jalankan, tetapi ada rasa di dalam hati kecilnya si anak ini, si pebisnis ini, masih ingin meyakinkan orang tuanya bahwa ini saya bisa loh melakukannya. Dan itu tetap diyakinkan ke orang tuanya, walaupun orang tuanya itu tidak paham dan tidak mengerti juga. Walaupun udah jalan nih, katakanlah udah punya karyawan 2, karyawan 3, berkembang lagi jadi 6 gitu. Tapi di dalam hati kecilnya dia ingin meyakinkan orang tuanya gitu. Nah, gimana sih konflik ini sebetulnya menyikapinya gimana, Coach? Nggak usah diomongin, tunggu sampai sukses. Apalagi kalau udah punya karyawan sampai 6, berarti bisnis udah jalan. Jadi kalau udah seperti itu, tunggu aja sampai bisnis kita udah berkembang. Jadi proof. Karena gini loh, yang harus ditunjukkan kepada mereka adalah bukti sebenarnya. Kita harus memberikan bukti kepada orang tua kita bahwa ini loh buktinya. Karena kalau enggak, datanya, ini loh keuangan yang masuk, ini loh omset yang kita dapatkan. Karena kalau enggak, mereka nggak akan percaya. Boleh dikatakan ini, karena mereka hidup dengan kekhawatiran mereka, karena mereka hidup dengan pemikiran-pemikiran mereka. Nah, satu-satunya cara adalah bukan dilawan dengan argumentasi. Dilawannya adalah dengan bukti tadi. Itu cara kita satu-satunya untuk bisa menunjukkan kepada orang tua kita. Itu sih menurut saya saran paling baik. Apalagi diargumentasikan gitu. Gak kerasa Coach, sudah hampir 1 jam lebih nih kita ngobrol-ngobrol di Sekolah Bisnis. Thank you banget Coach udah hadir di sini sharing-sharing bersama dengan teman-teman. Buat teman-teman yang hari Selasa ya Coach selalu ada sharing-sharing mengenai seputar topik-topik EQ atau emotional intelligence, dan saya yakin EQ ini bukan hanya untuk teman-teman pebisnis aja dalam berbisnis, tapi teman-teman pebisnis ini pasti punya segmen-segmen hidupnya yang lain. Apakah sebagai orang tua, ataukah sebagai atasan ya. Banyak banget segmen-segmen EQ yang teman-teman ini bisa dapatkan sebetulnya, bisa dipelajari sebetulnya, dan teman-teman bisa follow ke Instagramnya Antonio Dio Martin, dan teman-teman nanti di sana setiap Selasa juga ada pembahasan-pembahasan, terutama yang besok ini ya Coach, karena berkaitan langsung dengan topik yang kita obrolin di malam hari ini ya. Wow, yes, business school. What they don't teach you at Harvard School. Iya. Kalau ada 3 lessons yang bisa Coach ajarkan atau pesan bagi teman-teman ini yang pebisnis untuk meningkatkan EQ-nya, 3 aja. Apa yang mereka bisa lakukan paling praktis setelah Instagram Live ini supaya EQ mereka ini lebih terasa lagi, Coach? Oke, 3 hal yang paling gampang, yang paling sederhana adalah mulai sekarang guna. Jadi pertama-tama adalah mungkin selama ini kita menyikapi emosi kita dengan negatif, ya. Yang buat kita selalu berpikir bahwa emosi itu cuma marah dan sebagainya. Emosi adalah sesuatu yang luar biasa. Emosi juga bisa menjadi sebuah energi kalau kita bisa kelola. Ya, jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan mengelola pikiran kita. Karena pikiran mempengaruhi perasaan-perasaan kita. Itu yang pertama. Jadi selalu dengan sejak kita bangun mulai dengan rasa bersyukur, itu penting banget kita menjalankan bisnis dengan sukacita. Yang kedua, belajar untuk pasang radar, lebih peka, belajar untuk membaca orang. Karena mungkin selama ini kita nggak terlalu banyak membaca, nggak berusaha untuk peka. Kenapa? Karena bagian kedua ini penting untuk membangun yang namanya L factor. Ingat, likability factor, 4 hal. Keramahan, kepekaan, koneksi, sama ketulusan kita itu penting. Dan yang ketiga, ingat network. Jangan berpikir sok tahu, jangan berpikir bahwa kita itu bisa melakukan sendirian, bisnis nggak bisa sendirian. Luangkan waktu, secapek-capeknya kamu, selemes-lemesnya kamu, komunitas itu penting. Terlibatlah, punya koneksi. Bukan orang yang paling pandai yang sukses, tapi yang sering kali yang paling sukses adalah yang punya banyak teman, persahabatan, dan kadang-kadang dari situ itu butuh muncul banyak ide. Makanya kenapa kemampuan membaca orang, kemampuan membaca situasi, kemampuan untuk membangun koneksi itu penting. 3 hal ini, saya tahu banyak teman-teman yang sudah, ini saya sudah tahu. Tapi sudah tahu, belum tentu kita praktekkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kita mengembangkan kecerdasan emosional. Ingat, IQ 20%, EQ 80%, guys. Oke, teman-teman. Terima kasih banget Coach sudah hadir di Sekolah Pebisnis dan sharing-sharing bersama kita. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan, Coach. Thank you.